Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Fauzi dari program studi S1 Kegiatan Sosial Universitas Bengkulu. Pada video kali ini saya susun untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah penyalahgunaan obat dan narkotika, yang mana saya di sini akan sedikit mengulas kembali tentang materi yang selama ini saya pelajari di kelas. Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat narkoba dengan jumlah pengguna itu sekitar jutaan pengguna. Sebagai calon praktisi sosial, kita harus memahami kompleksitas adiksi, bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban demi menyelamatkan generasi bangsa. Pertama, kita harus memahami dulu apa yang kita hadapi. Di sini saya akan sedikit mendefinisikan dan mengklasifikasikan zat adiksi. Adiksi sendiri itu adalah pola penggunaan nafsa yang maladaptif, yang mengarah pada gangguan psikis kita dan klinis yang signifikan. Berdasarkan materi, zat-zat ini terbagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama itu ada narkotika. Mungkin teman-teman di sini sudah banyak yang tahulah tentang narkotika ya, karena memang narkotika ini merupakan permasalahan umum yang ada di Indonesia bahkan di mancanegara. Jadi narkotika ini zat yang menurunkan kesadaran kita dan menghilangkan rasa nyeri, seperti morfin yang bekerja pada saraf pusat, heroin atau putau yang sangat mudah menembus otak, hingga ganja yang menimbulkan euforia berkepanjangan. Yang kedua itu ada psikotropika, sebuah zat buatan yang mempengaruhi aktivitas mental kita. Contohnya itu seperti ekstasi dan sabu. Kemudian yang ketiga itu ada zat adiktif lainnya, seperti bahan alkohol, rokok, bahkan lem yang menimbulkan ketergantungan terus-menerus. Seluruh pengaturan zat ini berlandaskan hukum yang kuat. Salah satunya itu ada di Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Adapun tahapan dan metode rehabilitasi, yang mana penyelesaian masalah ini tidak bisa secara instan, teman-teman. Ada beberapa tahapan rehabilitasi sosial yang harus dilalui terlebih dahulu, mulai dari pendekatan awal, pengungkapan masalah, hingga terminasi dan pembinaan lanjut. Di Indonesia sendiri itu terdapat berbagai metode unik. Yang pertama itu ada cold turkey, yang mana pecandu langsung menghentikan penggunaan zat ini tanpa bantuan obat apapun. Yang kedua itu ada metode inabah atau pendekatan keagamaan, yang mencakup mandi, sholat, dan takbir dan zikir untuk mensucikan jiwa dan memulihkan kesadaran dari pengguna narkoba tersebut. Dan yang ketiga itu ada 12 langkah therapeutic community, yang mana program ini memotivasi pecandu melalui langkah-langkah spiritual dan dukungan komunitas agar nantinya bisa kembali produktif di masyarakat. Nah, kita sebagai calon pekerja sosial di sini juga memiliki peran strategis. Disinilah peran kita sebagai pekerja sosial itu, kita tidak hanya bekerja di ranah pencegahan dan penanganannya saja, teman-teman. Tapi yang paling krusial adalah pemulihan dan peran sosial. Tugas kita itu adalah memberikan motivasi, bimbingan mental spiritual, hingga pelatihan vokasional agar mereka nantinya bisa mandiri di masyarakat. Dengan tujuan akhirnya itu adalah mengembalikan mereka ke lingkungan keluarga dan masyarakat agar nantinya dapat berfungsi sosial kembali secara normal. Nah, terakhir, mengapa sih mempelajari mata kuliah ini penting? Karena memberi kita dalam tanda kutip itu alat untuk melakukan intervensi yang manusiawi dan ilmiah. Masalah narkoba ini adalah masalah kita bersama. Teman-teman harus menghentikan atau men-stop stigma negatif terhadap pecandu narkoba itu sendiri. Mari kita dukung proses pemulihan mereka dengan empati. Ingat, satu tindakan itu sebagai pencegahan dari kita bisa menyelamatkan banyak nyawa, teman-teman. Katakan tidak pada narkoba dan mari berkontribusi untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.